Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Hirgiana, NPM 11111105, Prodi S1 Manajemen A2, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Operasi Jasa dengan dosen pengampu Dr. Neni Hendayani, SSI, SEMT, dengan judul Analisis Strategi Desain Produk dan Jasa Studi Kasus PT SSK, yang ditulis oleh Daisy Ade Riani Diem. Seperti jurnal pada umumnya, terdapat pendahuluan atau latar belakang, yaitu manajemen strategis merupakan salah satu faktor krusial dalam meningkatkan eksistensi suatu organisasi. Manajemen strategis dapat diberlakukan pada semua perusahaan, mulai dari perusahaan-perusahaan kecil seperti rumah makan kecil dan bengkelas, hingga perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan pembuat mobil dan bank-bank antarbangsa, mulai dari lembaga-lembaga yang tidak mencari laba seperti rumah sakit dan panti asuhan, hingga lembaga-lembaga pencari laba seperti hotel-hotel besar dan pusat perbelanjaan, dan mulai dari perusahaan-perusahaan swasta hingga perusahaan-perusahaan milik negara. Untuk mempertahankan kinerja perusahaan ataupun meningkatkan daya saing perusahaan dalam bidang usaha sejenis, strategi pengembangan produk dan jasa secara berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting. PT SSK sebagai produsen bahan kimia yang sudah cukup lama berdiri sejak tahun 1990 mempunyai visi menjadi perusahaan yang terus berkembang dan berinovasi, serta mampu mengikuti perkembangan zaman dengan terus meningkatkan kemampuan diri, baik dari sistem manajemen perusahaan dan kemampuan pengembangan teknologi untuk menjadi perusahaan yang diperhitungkan di bidangnya. Selanjutnya, dalam jurnal tersebut terdapat tujuan, yang mana penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan strategi desain produk dan jasa dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan posisi strategis PT SSK dalam hubungannya dengan pesaing utama menggunakan competitive profile matrix. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku spesifik pada perusahaan yang menjadi subjek penelitian PT SSK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu survei dan wawancara. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil identifikasi pesaing utama PT SSK menunjukkan bahwa PT SSK memiliki dua pesaing utama, yaitu PT CIBA dan PT Kemira. Hasil identifikasi faktor penentu keberhasilan menunjukkan bahwa PT SSK memiliki 10 faktor penentu keberhasilan, yaitu penguasaan pasar, harga, finansial, kualitas produk, kemitraan dengan pelanggan, promosi atau iklan, manajemen, ekspansi global, inovasi, dan pengembangan web. Berdasarkan 10 faktor penentu keberhasilan PT SSK memiliki keunggulan pada harga, kekuatan finansial, dan kualitas produk, namun memiliki kelemahan dalam penguasaan pasar, hal kemitraan dengan pelanggan, dan ekspansi global. Kekuatan pada kualitas produk merupakan hal yang penting, mengingat produsen kertas terbesar dalam negeri adalah grup perusahaan sendiri yang juga merupakan produsen kertas 3 besar di dunia. Maka artinya pelanggan yang dituju memiliki reputasi dunia yang sangat baik, dan produk-produk kimia yang mereka pakai harus menunjang kestabilan kualitas produk akhir mereka. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini, proses pengambilan data dijelaskan secara lengkap, tahapan yang dilakukan mulai dari teknik pengambilan data hingga hasilnya pun dilakukan secara rinci. Dan terdapat variabel yang digunakan sehingga banyak teori yang bisa diambil dari hasil penelitian. Sedangkan kekurangannya di dalam jurnal tersebut tidak menampilkan volume dan nomor jurnal. Terakhir, kesimpulan.
Keunggulan PT SSK dibanding terletak pada harga, kekuatan finansial, dan kualitas produk, namun memiliki kelemahan dalam hal penguasaan pasar, kemitraan dengan pelanggan, dan ekspansi global. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu dievaluasi dalam mendesain produk atau jasa agar PT SSK dapat meningkatkan daya saingnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, siklus produk jangka panjang. Nomor 2, mendesain produk atau jasa yang dapat langsung memenuhi kebutuhan dasar pelanggan di industri kertas. Ketiga, tersedianya after sales service yang memadai pada area teknikal. Keempat, produk harus dapat disiapkan dan dioperasikan secara sederhana. Kelima, desain produk dipersiapkan untuk pangsa pasar yang besar, khususnya untuk produk die-stuck. Yang terakhir, menghasilkan produk-produk yang bersertifikasi food contact. Demikian review jurnal yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.